Tuhan mempertemukan kami pada malam hari ini. Ya Bapa, kiranya Tuhan mari kami undang Roh Kudus boleh melingkupi setiap kami, anak-anak kaum muda dan remajamu Tuhan, GBT terus pengasih, kiranya memperlengkapi kami ya Bapa. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani kami pada malam hari ini, baik itu WL maupun hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan, dan hidup mereka boleh semakin hari boleh semakin berkenan kepada Engkau ya Bapa. Dan kami juga Tuhan, setiap anak-anak kaum muda dan remaja-Mu Tuhan, biarlah ibadah kami malam hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa Tuhan, tapi kami boleh memperoleh suatu berkat rohani ya Tuhan yang boleh kami terapkan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita mau ucapkan syukur kita buat Tuhan, karena Tuhan sudah sungguh baik buat setiap kita. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna ada dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, kasih Tuhan buat setiap kita, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mengajak untuk setiap kita pada sore hari ini di doa kepenuhan Roh Kudus. Kita mau minta kepada Tuhan, kita minta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Tuhan, penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku
jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, penuhi kami Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus, penuhi kami Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Oh, haleluya, oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya.
pada sore hari ini, saya mau mengajak dimanapun kalian berada, saudara-saudara berada, mari kita sama-sama mau minta sama Tuhan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Kita mau minta sama Tuhan, kita butuh Roh Kudus-Nya. Kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan sama-sama, mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, mengalirlah, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku.
Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau hadir Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami yakin Kau hadir melawat kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh baik, yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan bukai setiap hati kami. Jadikan kami, hati-hati kami menjadi hati yang lembut, seperti tanah yang baik, yang siap menerima benih yang baik, dan dapat bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan juga berkati buat hamba-Mu sebentar yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati lidah mulut hamba-Mu, penuhi beliau dengan roh-Mu Tuhan, agar setiap yang dia ucapkan adalah firman yang murni, yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat sore. Suara Om cukup jelas didengar. Tangannya gini dong. Oke. Puji nama Tuhan. Sungguh indah bisa bertemu dengan kalian semua. Dan hari-hari ini kita memperingati ini ya, pencurahan Roh Kudus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, para rasul menunggu. Mereka berdoa terus, dan mereka akhirnya mendapatkan urapan pada saat Roh Kudus dicurahkan. Om pada sore hari ini akan bicara sedikit tentang doa. Seberapa perlunya doa? Seberapa perlunya doa? Siapa di antara kalian yang suka berdoa? Gak usah malu-malu, bisa angkat jari, bangun pagi doa, mau makan doa, mau pergi doa, tidur malam doa. Siapa? Saya tahu. Atau bahkan nggak pernah doa? Jarang-jarang doa? Oke, luar biasa. Atau yang tadi nggak ada, yang nggak angkat tangan? Mungkin Om ada pertanyaan lagi, siapa di antara kalian yang kalau doa di saat kepepet? Misalnya, supaya nggak ketahuan nyontek, jadi doa. Tuhan, supaya nggak ketahuan kalau nyontek. Gitu. Tuhan, tolong supaya gurunya nggak tahu kalau saya nyontek. Atau nyiapin bahan-bahan contekan. Gitu. Om ingat pada saat sekolah dulu, biasanya anak-anak itu nakal mulai SMA. Tapi nggak semua. Beberapa anak-anak itu mereka begitu kreatif dan cara negatif ya. Jadi mereka nyontek, ada ditulis di kertas gulungan yang cukup panjang, dan juga ada yang ditulis di paha yang cewek. Dan kertas gulungan itu Om ingat ada teman Om itu memang dia ndablek ya. Jadi kertasnya itu pada saat guru lewat itu dia gugup, kertas gulungannya itu jatuh, lundung gitu. Jadi semuanya kuat tawa dah. Padahal itu sesi di akhir waktu sudah mau habis. Jadi bisa jadi dia udah begitu menyelesaikan contekannya itu ya, soal-soal yang ada itu, untuk menjawab soal-soal. Begitu berapa menit menjelang akhir, tiba-tiba contekannya itu jatuh lundung, diketahui oleh guru, dan akhirnya ya teman Om itu dapat sanksi berat. Nah, anak-anak, mari kita baca dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Membacakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ulang lagi, Yakobus pasal 5 ayat 16.
doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau Om perhatikan, cari sumber, doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, dengan pencipta. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kita berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Nafas hidup orang percaya. Artinya apa? Kita nggak bisa lepas dari doa. Karena doa itu sangat kuat pengaruhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu tanya, kalau kalian berdoa, siapa saja yang kalian doakan? Yang terutama, Om bisa tanya ke Steve. Steve, kalau kamu doa, kamu doain siapa? Apa? Kalau Steve doa itu doakan siapa? Doa orang tua. Orang tua. Nggak doain kamu sendiri dulu. Doain juga. Nah, ada doa. Biasanya kita doakan tuh diri kita sendiri. Ya. Jarang kita doain orang tua kita. Nah, itu yang biasanya berikutnya. Doain ke saudara yang lain, doain ke bangsa negara, itu yang kemudian. Tapi biasanya yang awal itu kita mendoakan diri kita. Tuhan, jauhkan saya dari mara bahaya, jauhkan saya dari sakit penyakit. Maaf Om, mungkin penampilan Om agak kacau ya, karena memang nggak enak badan. Beberapa hari ini, 3 hari ini Om demam, tapi udah rapid sama swab, puji Tuhan negatif. Jadi seharian tadi tidur diranjang terus, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk memberikan renungan singkat pada sore hari ini. Nah, pertama kita doa untuk diri kita sendiri, ya, kesehatan, studi, kita minta hikmat sama Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Yang kedua biasanya itu orang tua dan saudara itu biasanya bergandengan, ya. Mereka kita doakan kesehatan mereka. Tuhan, berikan kesehatan kepada papa mama, bapak ibu. Tuhan, berikan kelancaran dalam pekerjaan mereka. Tuhan, berikan hikmat akal budi, ya, kemudahan, kelancaran apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Kalau Om di sini lihat kebetulan hadir Steve, ya, Yuyu hadir ya, Yuyu tambah cakep ya. Berarti ada ya keluar ya Yuyu. Nah, itu papa kalian adalah nakoda ya, nakoda kapal, dan kebetulan kadang masih sering WA dengan Om. Memberitahukan kadang di Palembang, kadang terakhir itu ke Vietnam. Wih, asik ya, jalan-jalan terus ya dalam pekerjaan ya. Itu juga orang tuanya Kak Nika juga nakoda ya. Nah, itu perlu kita doakan. Orang tua kalian mungkin gak jauh-jauh kerjaannya, tapi di sini-sini aja, di dalam kota. Perlu didoakan oleh kalian. Perlindungan dalam perjalanan mereka. Karena apa? Kecelakaan itu bisa siap mengintai mereka. Suatu waktu Om pernah mengalami pada saat Om bekerja itu ke arah Udaan, itu Om jatuh bersepeda motor karena tiba-tiba ada kendaraan yang nyelonong. Ada beberapa sepeda motor lain yang jatuh. Sehingga ini sikut Om ya. Ini keluar anak-anak sampai di situ. Dan puji Tuhan dibantu oleh seorang sinseh yang saat ini sinsehnya udah meninggal. Dan Tuhan pulihkan ya, meskipun nggak bisa 100%.
sembuhnya ya. Perlu kita doakan orang tua, saudara-saudara kita, misalnya cucu, kakaknya Kesha di luar negeri. Doakan supaya apa? Dijauhkan dari kejahatan. Orang-orang jahat ada loh di sekitar Kak Kesha, Ju. Tapi dengan doamu, salah satu dari doamu itu Tuhan mendengar. Lu ada kejahatan, lu cucu doain Kak Kesha. Tuhan langsung kirimkan malaikat. Ada kejahatan Tuhan luputkan. Banyak hal lagi. Ya. Lalu yang ketiga, kita perlu doakan apa? Tempat tinggal, tempat kita masing-masing. Pada saat ini kalian masih bergabung dengan orang tua. Itu setiap rumah ada yang mengatakan ada penghuninya, roh-roh yang jaga, ya. Kadang-kadang beberapa tempat itu ada yang gentayangan, ya. Dan Om teringat pada saat Om pada usia sekitar 10 tahunan 4 SD itu Om di tempat Om Ngabal Timur itu pada saat Om dengan saudara-saudara dan orang tua menonton televisi sekitar pukul 9 malam, tiba-tiba ada cahaya di atas kami ya, dan keluar, dan ada yang nggak suka, ada yang kirim juga, ada yang nah itu perlu doa ya. Kuasa Tuhan tuh, Tuhan Yesus tuh luar biasa, sanggup untuk membentengi kita ya. Lalu yang keempat itu kita perlu doakan apa? Barang-barang yang kita pakai yang kelihatan besar ya, seperti apa? Kendaraan ya yang kita pakai, yang belum bisa mengendarai kendaraan sendiri, doakan kendaraan orang tua dijauhkan dari kerusakan, dijauhkan dari kecelakaan. Kalau kalian yang sudah mengendarai sendiri, itu juga perlu didoakan. Ya. Nah, ternyata beberapa waktu yang lalu, Om melihat bahwa ada seorang hamba Tuhan itu memberikan penjelasan bahwa kita sangat perlu untuk berdoa khusus untuk hidup kita di dalam nama Yesus, darah Yesus. Ya. Om kepingin kalian berkata-kata sendiri di tempat kalian sendiri ya, tanpa di unmute ya. Om katakan ya, kalian tirukan sendiri di tempat kalian masing-masing ya, di dalam nama Yesus. Silakan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, dan rohku. Darah Yesus bentengi aku, keluargaku. Darah Yesus hancurkan, bebaskan aku dari keluargaku dan keluargaku dari kuasa gelap. Ulang ya. Di dalam nama Yesus, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, dan rohku. Darah Yesus bentengi aku dan keluargaku. Darah Yesus hancurkan dan bebaskan aku, keluargaku dari kuasa gelap. Itu sangat penting bagi kita. Ya. Yang berikutnya kita perlu doakan juga para guru, dosen, atau pimpinan tempat kalian bekerja, yang saya bekerja. Ya. Supaya Tuhan tuh memberikan hati yang benar-benar takut akan Tuhan. Mau bekerja dengan hati, ya kan? Mereka mau bukan sekedar menerima upah, tapi mereka itu bukan sekedar mereka memimpin semena-mena terhadap kita, terhadap bawahannya. Tapi dengan kita mendoakan mereka, itu ternyata mampu membuat
mereka itu jadi takut akan Tuhan. Yang keenam, kita juga perlu mendoakan apa? Pemimpin negara kita, Jokowi dan Ma'ruf Amin, ya. Dan kita tahu pasti kinerja mereka, Pak Jokowi, dia mati-matian untuk memberi yang terbaik untuk negara kita, meskipun dia mendapat perlawanan dari orang-orang yang nggak suka sama dia. Kita perlu doakan, bentengi Tuhan, ya, Jokowi dan Ma'ruf Amin dan seluruh pejabat negara, ya, dari teratas sampai terbawah, supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, nggak korupsi, mereka bekerja dengan adil, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita perlu doakan siapa? Hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita, di seluruh dunia, ya. Ini foto gereja kita dari Google. Dan sangat-sangat penting. Karena apa? Loh, kok orang-orang gereja juga perlu didoakan, Om? Sangat perlu. Karena orang-orang yang ada dalam gereja itu adalah orang-orang yang masih perlu dibenahi. Ya, mereka semua menjalani proses menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Yang egois ada, banyak mungkin. Yang suka marah ada, yang suka jabatan ada, yang prosesnya mungkin lama ya ada. Nah, bagian terakhir, bagaimana doa yang berkenan bagi Tuhan? Ini Om ambil kesimpulan bahwa doa yang berkenan bagi Tuhan, yaitu kita mau katakan, setelah kita mengatakan yang sama Tuhan, ya, Tuhan tolong ini, Tuhan kami bersyukur, ya, bersyukur jangan lupa, ya. Dan kita sisipkan juga apa? Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, ya. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, seperti kata Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, anak-anak kita pernah dengar, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia disuruh nyembah patungnya raja. Ya. Tapi mereka tetap teguh, mereka nggak mau nurut. Padahal akan ada hukuman, yaitu akan dibakar hidup-hidup di dalam dapur perapian. Nah, pada saat itu anak-anak raja ini marah dengan suatu jawaban dari mereka, karena mereka mengatakan, kami tetap tidak akan menyembah patung raja. Kalaupun kami mendapatkan hukuman, kami dan Tuhan mungkin tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah patung. Gitu, ya. Waduh, raja marah. Disuruh pengawal suruhannya raja, ya, orang-orang pengawalnya, panaskan 7 kali lipat. Jadi mungkin panasnya itu sudah sekitar 100 derajat, jadi 7 kali lipat, ya. Lebih kurang 700 derajat. Wah, apanya kalau nggak masuk langsung wet, gitu, ya. Dan pada saat itu yang ngantar mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu pun sudah habis. Belum masuk ke ruang dapur api itu sudah habis disaut api. Tapi mereka bertiga ini tetap masuk. Dan anehnya ada
sosok seorang yang akhirnya raja katakan, "Loh, tadi kan kita masukkan kan 3. Lah kok sekarang ada 4? Kelihatannya anak dewa." Nah, anak-anak, Om lihat di ensiklopedia, anak dewa itu lain dengan malaikat. Kalau malaikat itu bisa di apa nih, dikiaskan memakai apa itu sayap, ya ada sayapnya, ya. Tapi anak dewa itu adalah anaknya dewa, ya. Dan Om percaya itu adalah Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus kan belum lahir di dunia, Om. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan, pada saat Abraham ada, aku sudah ada. Luar biasa. Saat penciptaan langit dan bumi, Tuhan Yesus sudah ada. Ya. Nah, mereka tidak dihanguskan oleh api. Dan setelah diperiksa rambut mereka, tidak ada yang hangus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan apa ini, mereka akhirnya dipromosikan oleh Tuhan. Ya, Raja menaruh kepercayaan kepada mereka. Kita juga pernah mendengar Daniel di gua singa. Dia juga nggak mau melepaskan iman percayanya. Dia tetap berdoa pada ya. Tapi orang-orang mencari kesalahan untuk menghukum dia, untuk dimasukkan ke gua singa. Singa-singa yang lapar itu dibungkam oleh malaikat. Coba kita bayangkan, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel di gua singa, itu nggak mudah untuk menghadapi seperti itu. Kalau tanpa doa, iman mereka sangat teguh. Kalau kita mungkin menghadapi seperti itu, nggak gampang loh kita menghadapi seperti itu. Ya. Banyak mungkin orang percaya pada akhir zaman, pada saat nanti antikris berkuasa, banyak orang percaya itu akan gugur. Karena mereka nggak kuat dengan penderitaan yang ada. Nah, doa itu bukan berarti kita doa itu bukan karena fanatik loh. Tapi Om ingat lagi, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Mari kalian biasakan juga, Om juga biasakan, punya prinsip hidup. Ya, terutama kalian yang masih muda. Saat ini kalian yang masih sekolah, kuliah, bekerja, tidak mencontek. Tidak mencontek. Kalau sudah pernah nyontek nih sudah. Ya, itu karena sia-sia. Nilai bagus, tapi bukan hasilnya kalian tuh song. Karena bukan hasilnya kalian. Nah juga lakukan hasil apa adanya dengan kemampuan yang maksimal. Minta hikmat kalau budi sama. Ya. Juga apa? Terbiasa tidak curang. Ya, merokok, kendaraan di jalanan, berhenti tidak di tempatnya garis depan, ada yang di depan, di tempatnya zebra cross. Melihat sepeda motor ada tulisannya, oh, Jesus love me. Tapi sudah di depannya zebra cross. Tidak mencerminkan anak Tuhan. Ya. Kita semua belajar. Ya. Nah, karena apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan semenjak dini, dari muda saat ini akan terbawa terus hingga dewasa. Kalian sudah nanti kuliah, sudah berumah tangga, punya anak, sudah terbiasa doa, adakan mesbah keluarga, Om dan Tante Rahel pada saat anak kami masih berapa bulan digendong, ajak nyanyi, puji Tuhan. Nggak tahu ngerti apa enggak, tapi dibawa ke hadirat Tuhan. Dia terbiasa mulai beranjak dewasa, diajak baca sedikit-sedikit dan seterusnya. Nah, ingat hasil rapot atau IPK kalian itu dengan apa yang kalian kerjakan dengan kemampuan kalian
itu sangat berharga dibandingkan hasil rapot atau IPK kalian itu bagus, tapi hasilnya curang. Nah, lebih baik hasilnya apa adanya dengan kemampuan kalian. Kenapa? Hasil rapot dan IPK yang tinggi tidak menentukan status kalian akan menjadi sukses. Hasil rapot IPK kalian tidak menentukan status kalian menjadi sukses. Nah, pada bagian akhir, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Doa itu sangat penting. Doa itu kita butuhkan. Jadikan kebiasaan dan penuh kerinduan datang kepada Tuhan. Bukan karena kebiasaan, tapi perlu juga kebiasaan. Tapi kebiasaan itu dengan penuh kerinduan. Ya. Apapun permasalahan yang anak-anak hadapi saat ini, mungkin Om juga pernah alami, karena Om juga pernah mengalami umur seperti kalian, ya, permasalahan di pelajaran, permasalahan dengan teman, permasalahan dengan orang tua. Doa itu mengubah segala sesuatu. Ya. Mungkin orang tua kalian, Tuhan, kok orang tua aku tuh nggak mau ngerti aku ini nggak seberapa bisa, tapi aku ini dipaksa untuk nilaiku itu bagus, padahal aku sudah mati-matian belajar, misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, Tuhan hikmat, lakukan apa yang kalian bisa dan doa, ya, supaya Tuhan memberikan pengertian pada orang tua kalian. Puji nama Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu, apapun yang kelihatannya tidak mustahil dalam setiap pergumulan hidup kita, ya. Kalian pada usia-usia saat ini, pergumulan kalian nggak begitu berat dengan orang tua kalian, ya. Tapi doa itu sanggup mengubah segala sesuatu. Oh, ajak kita sama-sama nyanyikan lagu ini, doa mengubah segala sesuatu. Nyanyikan di tempat kalian masing-masing dengan iman percaya. Puji nama Tuhan.
Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau memberkati kami, pemuda dan remaja saat dan kami penuh dengan kekurangan, tapi kami sangat yakin percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh semakin hari diperbarui dari hari ke hari dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak Tuhan yang punya masa depan yang cerah, anak-anak Tuhan yang mempunyai prestasi yang indah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami yang hadir pada saat ini, Tuhan sudah urapi kami. Juga berdoa untuk anak-anak yang tidak hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan urapi mereka, dimanapun mereka berada. Mungkin yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Mungkin yang malas, Tuhan jamah mereka untuk datang kepada Tuhan. Karena waktu-waktu tidak akan lama lagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hanya sampai di sini kami dengar, tapi kami percaya firman Tuhan termeterai dalam hidup kami. Firman Tuhan tidak akan sia-sia. Apa yang kami dengar, firman Tuhan selalu ada di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia, bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan